Bab 227. Sekujur badan Isabel langsung menjadi kaku. Siapakah orang itu? Bagaimana dia tahu info keberadaan nenek? Bukankah polisi tidak berhasil menemukan keberadaan nenek? Lalu kenapa dia juga tahu Isabel selalu mencari tahu tentang keberadaan nenek? Tunggu sebentar. Orang itu mengenal Isabel, otomatis bisa mencari tahu masalah yang terjadi pada keluarganya. Dia tahu Farhan meninggal di tangan nenek. Ini sama sekali tidak aneh. Isabel merasa bimbang. Sekalipun orang itu ingin berbohong, dia tetap harus menanyakan alasan sebenarnya. Saat ini dia memang sangat penasaran kemana neneknya pergi. Dengan usianya yang sudah cukup lanjut, masih bisa kabur kemana. Tetapi kenapa polisi tidak pernah menemukannya juga? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, nenek pasti disembunyikan seseorang. Isabel langsung membalas pesan itu. "Di mana? Angkat kepalamu, naik ke atas sini." Pesan singkat itu masuk dengan cepat. Isabel tercengang, baru ingin berkata pada Fiona dan lainnya, sebuah pesan masuk lagi. "Kamu datang sendiri, jangan biarkan orang lain tahu." Isabel terus menggigit gigi. Orang itu sungguh memantaunya dengan sangat jeli. Isabel pun membalas dengan satu kata, "Baik." Dia pun berdiri dan berkata pada dua orang yang sedang bertanding, "Kalian main dulu, aku mau lihat bintang di atas." Raisa melambaikan tangan. "Bawa asisten ikut bersamamu." Isabel hanya mengiyakan. Saat perjalanan sampai ke tangga, dia malah meminta dua asisten itu menunggu di sana. Dia pun naik secara berhati-hati. Begitu sampai di atas, Isabel hanya melihat ribuan kuntum bunga segar tertata rapi di sana. Di tengah sekumpulan bunga ada sebuah meja. Ada banyak makanan enak di sana. Laki-laki berpakaian seragam kapten berwarna putih memberi hormat padanya. "Selamat datang, Nona Isabel." Bola-bola api pada hati Isabel kembali meluap ke kepala. Lagi-lagi dia terjebak dengan patuh oleh orang itu. Tetapi karena orang itu tahu tentang keberadaan nenek, mau tidak mau dia harus naik, bukankah begitu? Siapa suruh orang itu berhasil memegang kelemahannya? Silahkan. Kapten itu tetap memakai topeng berukuran setengah wajah. Hanya saja topeng kali ini terlihat lebih indah. Rambut emas menutupi salah satu matanya. Satu mata lagi berkedip dan membuat Isabel merasa seolah ribuan duri tertancap di punggungnya. Tatapan yang sangat tajam.
Selain pernah melihat tatapan seperti itu dari mata Ravindra, inilah kedua kalinya dia bertemu laki-laki seperti itu. Meskipun laki-laki itu bersikap sangat sopan dan hormat, tetapi Isabel tahu laki-laki seperti itulah yang sangat beracun. Saat diam tidak terlihat apapun yang janggal, saat bergerak malah sangat mematikan. Dengan patuh Isabel duduk di kursi yang telah disediakan. Dia melihat makanan di depan mata dan berkata, "Kapten mengundangku kemari dengan bersusah payah. Bukan sekedar untuk makan bersama kan? Kenapa tidak?" Kapten membuka telapak tangan. "Sejak sore aku sudah meminta asistenku untuk memberitahumu bahwa malam ini aku akan mentraktirmu makan." Isabel tertawa dingin dalam hati. "Tidak perlu, aku sudah kenyang. Kita langsung bicara pada intinya saja." Isabel menundukkan kepala dan berkata, "Di mana nenekku?" Apakah Nona Isabel pernah berbisnis? Orang itu menuangkan segelas teh untuk Isabel. "Apa?" Isabel bertanya kembali. Apa hubungannya menanyakan keberadaan nenek dan berbisnis? Jika Nona Isabel pernah berbisnis, maka pasti mengerti bahwa di dunia ini tidak ada benda yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Tetapi ada satu pengecualian, itu adalah hatiku. Gelas teh didorong hingga ke depan Isabel. Pandangan Isabel tertuju pada jari tangannya, sontak terkejut. Jari tangan itu sama sempurnanya dengan jari Ravindra. Tetapi bagaimana mungkin orang itu Ravindra? Jangankan yang lain, kenapa cara yang dia gunakan saja begitu konyol? Saat orang itu mendorongkan gelas teh ke arahnya, dia langsung menunjukkan bahasa tangan yang elegan. Isabel mengangkat kepala melihat wajah yang tertutupi rambut emas dan topeng itu. Senyuman pada bibir itu terlihat cukup familiar. Isabel mulai merasa ingin memaksanya membuka topeng itu. "Nona Isabel, melihatku begitu serius. Apakah sudah berhasil tergoda dengan ketampananku?" Orang itu tertawa dengan suara rendah yang sangat memukau. Wajah Isabel mulai memerah. Sekalipun dia tidak ingin mengakuinya, tetapi dia terus merasa sekalipun memakai topeng pada wajahnya, orang itu selalu bisa mendesak dan menekan perempuan dengan berhasil. Nona Isabel berhasil merebut hatiku dengan paksa, dan sekarang ingin merebut rahasia yang aku dapatkan dengan tidak mudah. Kapten itu mengangkat gelas teh, merapatkan bibir, dan meninggalkan sedikit teh di ujung bibirnya. Sungguh membuat orang ingin membantunya membersihkan. Jelas-jelas Isabel tahu orang itu sengaja menggodanya, tetapi malah sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membantahnya.
Aku tidak. Isabel kehilangan keberanian. Baiklah, dia mengakui dia memang bukan tandingan laki-laki itu. Kalau begitu, Nona Isabel membantah soal telah merebut hatiku, atau membantah soal akan merebut rahasia ini dariku. Orang itu sama sekali tidak berencana melepaskan Isabel. Semakin mendesak dengan kata-katanya. Isabel terus menghindar, tidak berani melihat mata orang itu lagi. Sial, mata yang indah itu sungguh bisa membuat perempuan tergoda kapanpun. Bagaimana caranya agar kamu mau memberitahu keberadaan nenek? Isabel sengaja mengabaikan perkataan orang itu dan mengalihkan pembicaraan. Kamu sedang membahas syarat dariku. Kapten itu berkata dengan senyum ceria. Kalau begitu, mohon temani aku makan malam dulu. Isabel terdiam beberapa saat. Kapten lanjut berkata dengan senyuman lembut. Ini adalah sebuah transaksi. Nona yang telah mencuri hatiku. Isabel pun menjulurkan tangan, memegang pisau dan garpu. Dengan pelan memotong makanan di dalam piring, anggap saja mengiyakan transaksi mereka. Angin kembali bertiup dengan kuat. Semua aroma bunga bertabangan dan tercium dalam hidung Isabel. Isabel menunduk dan meneguk teh dalam gelas. Dia baru sadar, teh yang disuguhkan malam itu adalah teh bunga yang baik untuk perawatan kulit. Makan malam dengan bunga sebagai tema utama itu berhasil menghilangkan suasana canggung antara dua orang. Sungguh indah dan menakjubkan. Entah kapten itu sudah berhasil menaklukkan berapa banyak perempuan dengan jurus itu. Tanpa perlu berpikir keras, dia hanya perlu memberikan sebuah senyuman pada perempuan di depan, maka perempuan itu pasti akan tergila-gila. Di saat Isabel sedang berpikir sembarangan, kapten itu tiba-tiba berkata, "Memangnya kamu tidak ingin tahu bagaimana kamu mencuri hatiku?" Isabel melirik keranjang bunga di atas meja. Dia juga belum kepikiran soal itu. Kelihatannya Nona Isabel sungguh tidak tahu ya. Kapten kapal sengaja berekspresi sedih. Tetapi aku malah ingin memberitahu Nona Isabel. Isabel tersedak beberapa kali. Seumur hidup ini, dia hanya pernah 2 kali berpacaran. Saat Andika mengejar dirinya, dia langsung menerima dengan mudahnya. Dibandingkan teman-teman yang lain, cinta pertamanya malah biasa-biasa saja. Selain makan dan nonton film bersama, tidak ada lagi yang berkesan. Lalu setelah itu, sepertinya dilanjutkan dengan hubungan bersama Ravindra. 2 kali hubungan itu adalah hasil paksaan orang kepadanya. Jadi dia sendiri belum pernah mengalami proses pendekatan yang serius seperti ini. Laki-laki di depan kelihatan sangat jelas
dengan keahliannya sendiri. Sekedar sebuah tatapan saja, sebuah gerakan menggoda saja sudah terasa sangat profesional. Sungguh teknik pendekatan yang sangat terlatih. Terlihat orang itu sedang menggoda dirinya dengan gerakan dan perkataan andalannya. Jelas-jelas ingin menolaknya, tetapi kenapa dalam hati Isabel malah berharap dia melanjutkan aksinya. Aku sudah makan. Kamu sudah bisa memberitahu apa yang ingin aku tahu. Isabel memalingkan wajah agar orang itu tidak melihat wajahnya yang marah. Sungguh memalukan. Dia sudah nikah, juga sudah hamil. Bisa-bisanya tergoda hingga telinga merah oleh beberapa perkataan laki-laki itu. Jari tangan kapten itu terhenti. Dia pun mengambilkan sepotong es krim untuk Isabel. Dalam keadaan panik, saat Isabel menjulurkan tangan menerimanya, dia malah tidak sengaja bergesekan dengan tangan laki-laki itu. Sebuah setruman mengalir ke seluruh badannya. Badan Isabel terasa bergetar. Dia bahkan tidak sadar badan orang itu juga ikut menjadi kaku. Kenapa hanya menyentuh tangannya saja terasa sangat familiar? Ini tidak masuk akal. Dari dulu dia adalah orang yang mati rasa. Badannya akan memberikan respon hanya jika telah jatuh hati pada orang itu. Tetapi ini baru kali kedua dia bertemu kapten itu. Dari pagi hari hingga sekarang, lama waktu bertemunya tidak melebihi 1 jam. Bagaimana mungkin dia jatuh hati pada orang itu? Sungguh tidak bisa dipercaya. Isabel menundukkan kepala dengan pikiran kacau, menelan 2 suap es krim dengan sembarang, dan tanpa sengaja es krim itu pun menempel pada wajahnya. Setelah itu, sebuah tangan mengusap dagu Isabel dengan lembut. Isabel langsung mengangkat kepala, hanya sempat merasakan pipinya terasa hangat. Tanpa disadari, es krim yang menempel sudah dibersihkan oleh orang itu. Manis sekali, suara merdu terdengar lembut di telinga Isabel. Wajah Isabel langsung merah total dalam sekejap. Entah yang dimaksud orang itu adalah es krim atau malah pipinya. Isabel hanya merasa isi pikiran kosong. Sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dari dulu dia belum pernah mengalami kejadian ini. Bahkan Ravindra pun tidak pernah menggunakan cara inisiatif seperti ini untuk menggodanya. Ravindra selalu menyimpan semuanya dalam hati. Yang paling heboh adalah saat berada dalam pedesaan, dia menari dengan inisiatif hingga membuat Isabel mendekat dan turut serta. Tetapi kejadian di depan mata saat ini sungguh pengalaman pertamanya. Pada akhirnya Isabel bertatapan dengan mata orang itu. Sungguh tatapan penuh makna, penuh dengan bujuk rayu, lemah lembut, cinta kasih, dan arogan. Tatapan itu memiliki daya tarik yang sangat besar.
cukup membuat Isabel menatap hingga lupa mengalihkan pandangannya. Tetapi kenapa perasaan familiar itu semakin memenuhi hatinya. Demi menutupi hilang kendali pada dirinya, Isabel menelan air liur dengan kesulitan.